我就是这个小学毕业的。 Cerita diawali dengan memperlihatkan proses pembongkaran sebuah gedung sekolah yang sudah lama terbengkalai. Para pekerja dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia dalam kondisi kepala yang tertancap sebilah kampak. Ia terkubur di antara sela-sela bangunan yang menjadi pemisah antara kantin dengan asrama. Inspektur polisi bernama Han selaku alumni sekolah itu mendapat informasi dari warga di sana jika sekolah tersebut sebelumnya telah dipindahkan oleh pemerintah yang akan berencana membangun sebuah tempat wisata, di mana rencana pembangunan itu pada akhirnya dibatalkan, membuat sekolah itu tidak lagi beroperasi hingga muncul keputusan untuk membongkarnya. 我就是这个小学毕业的。 Menurut hasil penyelidikan, kerangka tersebut merupakan seorang pria yang diperkirakan sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu dengan rentan usia berkisar antara 40 tahun. Ia memiliki tinggi sekitar 170 cm serta memiliki bekas patah tulang pada bagian kaki kanannya yang besar kemungkinan jika pria itu mengalami pincang. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Cho. Ia saat ini sedang kesulitan untuk mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Hal itu terjadi akibat dirinya masuk dalam golongan keluarga tipe E, yang berarti tidak memiliki rumah bahkan kartu domisili yang menunjukkan keberadaannya merupakan penduduk asli di sana. 里面学校离我家最近了，我房子已经住5年了。喂，现在是谁唔讲道理啊？你再这么胡搅蛮缠，我都叫保安噶啦！得个走， Untuk memenuhi kebutuhannya, Chow yang memiliki warung angkringan yang menjual makanan dan minuman yang selalu ramai oleh pembeli. Dan di sela-selanya ia pun mulai mencari nama-nama sekolah yang belum sempat ia kunjungi untuk mendaftarkan anaknya, di mana si anak yang bernama Atin yang sebenarnya memilih untuk ikut berjualan. Namun sang ibu melarangnya karena ibunya ingin masa depan Atin lebih baik dari dirinya. Sementara itu, Han mendatangi sekolah yang sudah ditempatkan di gedung baru. Semenjak sebelumnya ditutup, ia menemui salah seorang guru di sana untuk menanya sekitar 10 tahun yang lalu apakah ada staf sekolah yang kaki kanannya mengalami pincang, di mana si guru memberitahu jika orang tersebut bisa jadi adalah juru masak kantin yang bernama Lee, yang diketahui menghilang hingga keberadaannya belum ditemukan sampai saat ini. 他叫李志勇，李志勇呢，后来 Dalam perjalanan, Han diberitahu supir taksi jika sosok pria yang sedang berjalan di trotoar merupakan anak dari Lee. Han pun memutuskan untuk turun untuk menemuinya. Dia langsung menanyakan keberadaan Lee hingga mendapat jawaban jika si pria telah ditelantarkan oleh ayahnya. Bahkan pertemuan terakhir yakni 10 tahun yang lalu. 我哪里知道？他活着我就当他死了。 Si pria tersebut mengaku sudah menganggap ayahnya telah mati. Mendengar hal itu, Han lekas menemui warga setempat untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan setelah mendapatkan sedikit petunjuk, ia pun menemui seorang wanita yang diketahui sebagai mantan pacar Lee di masa lalu. Di sana, si wanita menjelaskan jika Lee telah menghilang tanpa kabar. Semenjak mengaku akan menjual sebagian beras milik sekolah, mengira jika pria itu berselingkuh dengan wanita pemilik salon bernama Hong. 过2天就没看见人的，我一直以为他跟小荣好个的，小红是谁？一个发廊呗，外面 Dengan adanya informasi tersebut, Han bersama rekannya segera melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan Hong saat ini. Mereka mendatangi satu persatu salon kecantikan. Tak seorang pun yang mengetahuinya. Dan setelah tiba di sebuah salon pijat dengan nama pemilik Hong, mereka pun akhirnya segera bertanya beberapa hal penting kepadanya. 谢谢。李志勇24，我晓得，03年。 Di saat Hong menceritakan bagaimana ia mengenal Lee, saat itu ia masih miskin lantas menerima pekerjaan di sebuah institusi dan Lee menjadi salah satu pelanggannya saat ia masih bekerja di sana.
sebelum akhirnya Hong ditangkap dan tak pernah bertemu dengannya lagi. 后来我被逮了，我就没得再见过他。我从收教所出来以后，也不好意思回老。 Kembali pada Chow yang tengah absen bermain mahjong sepulang dagang. Tak sengaja ia mendengar percakapan temannya di meja lain yang mengatakan bahwa ia baru saja selesai mengurus pendaftaran anaknya. Mengaku menggunakan jasa seorang calo karena sepupunya bekerja di dinas pendidikan. Chow yang merasa tertarik menggunakan jasa calo pun memutuskan untuk bertemu saudaranya itu. 是想让我女儿跟我在一起，不想回老家去上学。你一个人带孩子，这事也挺。 Pada keesokan harinya, setelah bertemu dengan si teman menjelaskan jika keluarganya tanpa memiliki kepemilikan rumah memang sulit dan terbilang mustahil bisa menyekolahkan anaknya di kota. Namun meski begitu, ia siap mengurus pendaftaran Atin sampai Chow terima beres dengan harga 10.000 yuan. Untuk jasanya, sampai Chow menerima beres dengan harga 10.000 yuan untuk jasanya. Setelah keduanya saling menyetujui, Chow memberikan uang DP yang sudah disiapkan sesuai dengan saran temannya meminta 5.000 yuan terlebih dahulu. Dan setelah uang itu diberikan, Chow yang berharap-harap cemas lantas mengikuti temannya dari belakang memastikan jika temannya itu benar-benar memasuki ruangan sepupunya. Dan menyadari jika Atin akan sibuk setelah bersekolah, Chow mengajaknya ke Disneyland untuk menaiki beberapa wahana yang membuat Atin tertawa lepas. Namun di saat mereka berdua membeli es krim, Chow sempat lengah dan tak menyadari jika Atin mengikuti gadis berambut panjang dan langsung menghampirinya. Setelah mendapati anaknya terlihat mengagumi rambut si wanita, sesampainya di rumah, Atin mengeluhkan rambut pendeknya yang membuat ia terlihat seperti anak laki-laki. Ia yang ditakdirkan terlahir sebagai perempuan pun berkata ingin memiliki rambut panjang agar lebih terlihat cantik. Di mana Chow yang memiliki alasan untuk tidak membiarkan Atin memiliki rambut panjang mengatakan jika lebih baik cantik dengan rambut pendek seperti ini. Dalam jangka 3 hari setelah menitipkan pendaftaran anaknya, Chow Yong belum menerima info kelanjutan dari si teman. Beberapa kali menghubungi nomor yang selalu tidak aktif. Khawatir ia terkena tipu, ia mendatangi kantor untuk menanyakannya secara langsung kepada si sepupu. Namun sesampainya di ruangan, ia mendatangi kantor untuk menanyakan secara langsung kepada si sepupu. Namun sesampainya di ruangan, petugas di sana tampak kebingungan dan mengaku jika semua sepupunya berada di kampung. Lantas si petugas pun menyimpulkan bahwa Chow telah ditipu oleh temannya sendiri. Sesampainya di rumah, Chow pulang dalam keadaan mabuk berat karena merasa sedih sudah kena tipu. Dengan keadaan seperti ini, Chow dibuat hilap membentak Atin yang sedari tadi mengkhawatirkannya. Hingga Chow pun muntah karena terlalu banyak meminum alkohol. Singkat cerita, Chow pun dikenalkan dengan seorang duda bernama Paijo. Mereka yang merasa tertarik satu sama lain berencana menikah dalam waktu dekat. Hingga pada malam harinya, Chow mengenalkan Paijo kepada Atin untuk mulai mengenalkan satu sama lain karena mereka akan menikah. 小朋友，今年几岁啦6岁。哦，妈妈喜欢吃辣的，这些菜没有一个辣的。 bisa mempunyai kartu keluarga baru dengan domisili Paijo saat ini, sehingga Atin bisa bersekolah tanpa harus menggunakan calo, karena ia akan mendapatkan kuota dari kepemilikan kartu domisili di mana Paijo yang tulus ingin menikahi Chow pun memintanya agar berhenti dari kebiasaan buruknya selama ini, sekaligus untuk mewarnai rambutnya menjadi hitam kembali. 吃辣椒的习惯啊，也可能要改一下。哦，对了，你这个头发呀，最好还是恢复成黑色啊。 Keesokan harinya, Chow yang kini memutuskan langsung pulang ke rumah setelah berdagang mendapati anaknya tidak ada di rumah. Ia pun mencari seorang diri ke semua penjuru kota dan melaporkan ke kepolisian terdekat.
sampai akhirnya Atin berada di bandara dan diamankan oleh petugas di sana. Atin yang terlihat sendiri di sana, Atin menangis dan mengatakan ketidaksukanya kepada Paijo. Ketika mendengar ibunya menikah agar dirinya bisa sekolah, ia memilih untuk tidak bersekolah. Bahkan berani memutuskan pergi agar sang ibu tak harus menikahi Paijo demi dirinya. Setelah Chow berhasil membawa Atin kembali pulang, ia memutuskan untuk tak jadi menikahi Paijo karena tak dapat persetujuan dari Atin. Karena itu ia tak punya pilihan lain selain menyekolahkan Atin di kampung halamannya. Meskipun ia sangat menginginkan anaknya sekolah di kota. Sementara Han yang mendatangi gedung sekolah sepulangnya bekerja memeriksa kembali tempat ditemukannya kerangka. Barangkali ada petunjuk lain yang bisa mempercepat ditemukannya sang pelaku. Dan tak lama setelah tiba di sana, ia menemukan sebuah gantungan kunci yang sama dengan yang ia dapat dari stasiun TV 10 tahun yang lalu bersama keempat temannya, termasuk Chow yang menjadi satu-satunya perempuan saat itu. Berdasarkan ingatan Han, ia pernah mengikuti pentas di sebuah TV sebagai anak desa yang ditinggalkan merantau oleh kedua orang tuanya. Dan sepulangnya dari pentas itu, mereka masing-masing mendapat amplop serta gantungan kunci dengan logo stasiun TV itu. Dan di saat mereka tiba di sekolah pada malam hari, Han dan Chow memilih untuk pulang duluan. Namun ketiga temannya yang lain yaitu Da Cheng, Chen, dan Chuang, dan Hui Teo memilih untuk tidur di asrama sekolah. Namun ketika di perjalanan menuju rumah, Chow tiba-tiba diculik oleh seseorang yang membuat Han berlari ketakutan meninggalkan Chow yang entah bagaimana nasibnya setelah itu. Keesokan harinya, Han menemui Da Cheng yang sudah menjadi seorang petani kebun teh untuk menanyakan bagaimana setelah pulang dari pentas. Keesokan harinya, Han menemui Da Cheng yang sudah menjadi seorang petani kebun teh untuk menanyakan malam pada saat kepulangan mereka dari pentas, di mana Da Cheng menjelaskan bahwa malam itu mereka bertiga main kartu semalaman sampai kemudian pulang sekolah. Keesokan harinya, sementara saat menemui Tian, Han mengatakan jika cerita yang dikatakan Tian berbeda dengan yang dikatakan Da Cheng. Lantas membuat Tian memalingkan wajah seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Berbeda dari Da Cheng dan Tian, kini Han dibuat terkejut ketika menemukan beberapa barang haram di kediaman Chen Chuang. Dengan kondisi yang saat itu sudah malam hari, membuat Han kesulitan dalam menangkap Chen. Sehingga akhirnya ia harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka serius akibat penangkapan Chen semalam. Di rumah sakit, Han melihat Chow yang sedang menembus obat di meja farmasi. Ia lantas meminta waktu mengobrol untuk meminta maaf atas insiden masa lalu yang tak bisa menolongnya, dan mengaku bahwa alasannya menjadi polisi adalah untuk membalaskan dendam Chow di masa lalu. Namun Chow yang tampak masih menyimpan luka enggan berbicara apapun dan meninggalkan Han. Setelah ia menyampaikan beberapa kata singkat, Singkat cerita, Chen yang sudah tertangkap mengaku telah membunuhnya menggunakan kampak. Menurutnya, Tian dan Da Cheng yang dikenal penakut tidak terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Mereka hanya diminta untuk merahasiakan kejadian itu dan mengaku bahwa pada malam tersebut mereka hanya bermain kartu. Sementara Chow yang akhirnya memutuskan untuk menyekolahkan Atin di kampung merasa senang setelah Atin bersekolah untuk hari pertamanya.
Namun karena hari itu sudah memiliki janji untuk hadir pada persidangan Chen, Chow lantas pergi bersama Han yang sudah menunggunya sejak tadi. 贩卖毒品罪、袭警罪，逼停。 Pada siang tersebut, Chen menyatakan bersalah atas serangan, penganiayaan dan perdagangan barang haram sehingga dijatuhkan hukuman mati dan seluruh hartanya disita. Di mana saat persidangan telah selesai, Chow memanggil Chen untuk melihatnya yang terakhir kali. Tak menyangka jika teman masa kecilnya akan berakhir seperti ini. 陈诚， Sejenak kita akan dibawa mundur ke masa tepat setelah Chow diculik. Ternyata saat itu Chow yang baru saja diruda paksa lantas kembali ke asrama karena jaraknya lebih dekat daripada ke rumah. Sementara Chen dan yang lainnya memasuki ruangan kosong lewat lubang dari kantin untuk melihat gambar artis cantik. Namun tak lama kemudian, tak lama dari itu, mereka mendengar suara seorang memasuki kantin yang ternyata Lee dan Chow. Namun di saat mereka melihat gelagat Lee yang mulai kurang ajar terhadap temannya, mengambil batu bata sebagai alat untuk melawan Lee. Tetapi Chen dan kawannya pun dibuat terkejut ketika Lee sudah lebih dahulu dihantam oleh Chow menggunakan kampak. Namun setelah itu, Chow berlari sambil menahan tangis yang membuat mereka kebingungan dengan jasad Lee saat itu. Di mana Chen yang notabene menyukai Chow karena kebaikannya, ia meminta bantuan Daeng dan Tian untuk menguburkan Lee di tempat mereka tadi. Jasad Lee tidak ketahuan polisi. Dan di saat itulah salah satu gantungan kunci mereka jatuh di tempat itu. Dan film pun tamat. Terima kasih guys sudah dengerin bacotan gue. Jika kalian suka dengan video gue, lo bisa subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifin loncengnya buat berita ataupun info terbaru dari channel ini. Thanks guys.